Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab As-Sawarif Anil Haq. Kemudian di antara perkara yang menghalangi seseorang dari kebenaran, i'tiqadul mubtil annahu alal haq. Dia meyakini bahwa dirinya di atas kebenaran. Min a'zami as-sawarif anil haq, i'tiqadul mubtil annahu huwal muhiq. Di antara perkara yang memalingkan seseorang dari kebenaran atau menghalanginya, yaitu seseorang merasa dirinya di atas kebenaran, sementara yang lainnya di atas kebatilan. Ya, kenapa? Karena ia terkena syubhat disertai dengan kebodohan yang ada pada dirinya, sehingga dia menganggap bahwa syubhat itulah sebagai sesuatu yang kebenaran. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam kitab Al-Istiqamah jilid 1 halaman 13, wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarij al-mariqun haitsu hakamu li nufusihim bi annahum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati. Yang pertama kali sesat ya dalam masalah ini adalah orang-orang khawarij, di mana mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Ali dan Muawiyah mereka dianggap pelaku maksiat dan bid'ah, sehingga mereka menghalalkan darah Ali dan bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Beliau juga berkata, hatta qad yubaddiluna al-amr fayaj'aluna al-bid'ah allati dhammaha ulaika hiya sunnah was sunnah allati hamidaha ulaika bimilhiyal bid'ah. Ya, bahkan menjadi terbalik perkaranya, sehingga mereka menganggap perkara yang bid'ah itu sebagai perkara yang sunnah, atau sesuatu yang sunnah itu ya mereka anggap sebagai perkara yang bid'ah, sehingga akhirnya mereka pun jatuh ke dalam berbagai macam kebid'ahan dan memusuhi ahlu sunnah wal jamaah dan ya para ulama mereka. Ya. Dan ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani Allah menyebutkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 111 dan 111 ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Tilka amaniyuhum. Lalu Allah mengatakan itu adalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, kemarikan bukti kalian ya jika kalian orang-orang yang benar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Berkatalah orang Yahudi dan Nasrani, kami ini anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, lihat, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menganggap kaum muslimin di atas kebatilan dan bahwasanya mereka lah yang akan masuk surga. Ya, sementara mereka tidak punya bukti yang kuat sama sekali yang ilmiah yang menunjukkan akan kebenaran pendapat mereka itu. Wa ajab min hadha anna ba'dha man la ya'rif haqiqata madhhabi yansibu mukhalifahu ila al-bid'ah kal waqifah. Yang lebih mengherankannya lagi, ya orang yang tidak mengetahui tentang hakikat kebid'ahan mereka itu malah menisbatkan orang yang menyelisih mereka sebagai ahli bid'ah. Ya, karena saking tidak fahamnya ya tentang hakikat yang mereka pegang itu. Ya, dan syubhat begitu sangat kuat di hati mereka. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau seseorang sudah merasa bahwasanya dia di atas kebenaran ya tanpa ada bukti yang nyata tapi hanya sebatas syubhat saja disebabkan oleh kebodohannya, biasanya akan sulit sekali ya untuk mendapatkan kebenaran. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat bid'ah menganggap dirinya di atas kebenaran. Selama mereka merasa di atas kebenaran tidak akan bertaubat. Sedangkan orang yang berbuat maksiat tahu itu maksiat, sehingga ia lebih dekat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.